wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Profesi Pendidikan akan menjelaskan tentang ruang lingkup guru secara umum dan juga secara kontekstual. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Ania Novita Rahmadjani. Saya Syifa Adama. Saya Rasya Tuhan Negara. Saya Konita Jepang Satria. Dan saya Amalia Fatmasari. Selamat menonton. Baik, yang pertama ada ruang lingkup guru secara umum. Secara umum, guru memiliki beberapa tugas. Yang pertama yaitu mengajar dan membimbing siswa agar memahami pelajaran dengan baik sesuai kurikulum pendidikan nasional. Yang kedua, menilai dan mengevaluasi hasil belajar siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang ketiga, menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan kedisiplinan bagi seluruh siswa di sekolah. Yang keempat, mengembangkan metode pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan juga menyenangkan. Selanjutnya ada kompetensi guru. Menurut Lavendry tahun 2020, sebagai pekerjaan yang bersifat profesional, seorang guru wajib memiliki 4 kompetensi utama. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi yang kedua ada kompetensi profesional. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial, dan kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi kepribadian ataupun moral. Baik, yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembelajaran. Seorang guru dituntut untuk memahami berbagai aspek dalam diri peserta didik yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Kompetensi pedagogik mengharuskan guru mampu memahami berbagai aspek dalam diri peserta didik yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Menurut Akbar tahun 2021, adapun ruang lingkup kompetensi pedagogik meliputi yang pertama yaitu memahami karakteristik peserta didik yang mencakup aspek fisik, moral, sosial, budaya, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai berbagai teori belajar serta prinsip-prinsip pembelajaran yang bersifat mendidik. Yang ketiga, mampu merancang dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan mata pelajaran atau bidang yang diampu. Yang keempat, melaksanakan proses pembelajaran yang mendidik secara efektif. Yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pendukung pembelajaran. Yang keenam, membimbing dan memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Yang ketujuh, menjalin komunikasi yang baik, penuh empati dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, melakukan penilaian serta evaluasi sebagai bahan dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan refleksi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua ada kompetensi profesional. Guru yang profesional tidak hanya terampil dalam menyampaikan materi secara menarik dan menyenangkan, tetapi juga mampu menerapkan strategi pembelajaran yang tepat serta berfokus pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, kompetensi profesionalisme guru ini meliputi yang pertama, penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang sesuai dengan bidang yang diajarkan. Yang kedua, pemahaman terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, kemampuan mengembangkan materi pembelajaran secara efektif. Yang keempat, upaya pengembangan diri secara berkelanjutan melalui refleksi. Yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana komunikasi dan pengembangan profesional. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam menjalin komunikasi dan berinteraksi secara efektif serta efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali siswa, serta masyarakat di sekitarnya.
Nah, menurut Ahmad tahun 2019, kompetensi sosial terdiri atas beberapa subkompetensi yang perlu dimiliki oleh guru. Yang pertama, mampu memahami dan menghargai perbedaan serta mengelola konflik. Yang kedua, menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, membangun kerja tim yang solid, dinamis, dan responsif. Yang keempat, berkomunikasi secara efektif dengan warga sekolah dan orang tua. Yang kelima, mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang keenam, menempatkan diri sesuai nilai-nilai masyarakat. Dan yang terakhir, menerapkan prinsip profesional seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir ada kompetensi kepribadian. Menurut Rohman dan Heri tahun 2017, kompetensi kepribadian itu merupakan aspek penting yang harus dimiliki setiap guru, bahkan menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi lain. Kompetensi kepribadian ini meliputi pembentukan pribadi yang utuh, berakhlak mulia, jujur, dewasa, beriman, dan bermoral. Selain itu, kompetensi ini juga mencakup kemampuan dalam mengembangkan diri, seperti bersikap disiplin, bertanggung jawab, peka terhadap situasi, objektif, fleksibel, berpandangan luas, serta mampu menjalin komunikasi dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah hak-hak yang dapat diterima oleh guru. Menurut Nur dan Manuhung tahun 2022, ada beberapa hak yang dapat diterima oleh guru. Yang pertama adalah mendapatkan penghasilan layak dan jaminan kesejahteraan, kemudian mendapatkan kebebasan dalam memberikan penilaian, kemudian mendapatkan promosi dan penghargaan, kemudian mendapatkan kebebasan dalam berorganisasi profesi, kemudian mendapatkan perlindungan hukum dan hak kekayaan intelektual, kemudian mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesi, serta mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensi guru. Kemudian yang selanjutnya ada mendapatkan kesempatan untuk berperan dalam kebijakan pendidikan, serta guru berhak untuk memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran, dan yang terakhir, guru berhak mendapatkan rasa aman dalam melaksanakan tugas. Selain guru mendapatkan hak, guru juga harus melaksanakan beberapa kewajiban. Nah, berdasarkan pasal 20, guru berkewajiban untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu, kemudian menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan, bersikap objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung hukum kode etik dan nilai agama, kemudian memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya ada ruang lingkup guru secara kontekstual. Nah, berikut adalah beberapa tugas guru secara kontekstual. Yang pertama, guru berperan sebagai agen perubahan yang mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pembelajaran yang berfokus pada perkembangan siswa. Kemudian guru berperan sebagai penyesuai atau adapter kurikulum agar sesuai dengan karakter siswa. Kemudian yang ketiga ada guru berperan sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah guru berperan sebagai mediator dalam penggunaan teknologi pembelajaran dengan memberikan contoh penggunaan teknologi yang positif dan bijak. Ruang lingkup guru secara kontekstual. Tugas guru secara kontekstual. Slide ini menekankan bahwa peran guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menyesuaikan dengan situasi nyata siswa. 1. Guru sebagai agen perubahan. Guru berperan mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Artinya, guru harus aktif menciptakan pembelajaran yang membuat siswa itu berkembang, bukan hanya menyampaikan materi. Yang kedua, guru sebagai penyesuai atau adapter kurikulum. Guru tidak boleh kaku mengikuti kurikulum. Materi harus disesuaikan dengan kondisi siswa, seperti kemampuan, minat, dan juga lingkungan mereka. Guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam kelas, guru adalah pemimpin yang mengarahkan siswa agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Dan yang keempat, guru sebagai mediator teknologi. Guru membantu siswa menggunakan teknologi secara bijak, misalnya menggunakan internet untuk belajar, bukan hanya sekedar untuk hiburan. Selanjutnya ada adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Pada slide ini berfokus pada bagaimana guru itu harus mengikuti perkembangan teknologi di era digital.
Yang pertama, pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Jadi, guru bisa menggunakan teknologi seperti video, aplikasi, maupun platform belajar agar pembelajaran itu lebih menarik dan juga lebih mudah dipahami. Yang kedua, pengembangan kompetensi digital guru. Guru harus terus belajar menggunakan teknologi seperti membuat media digital atau menggunakan platform media pembelajaran online. Yang ketiga, inovasi dalam strategi pembelajaran. Guru perlu kreatif, misalnya menggunakan metode interaktif seperti kuis online, game edukasi, atau pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, respon guru terhadap karakteristik siswa digital atau digital native. Siswa sekarang terbiasa dalam teknologi, jadi guru harus menyesuaikan cara mengajar agar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kelima, etika keamanan digital. Guru mengajarkan penggunaan teknologi yang aman dan juga bertanggung jawab, seperti menjaga privasi dan tidak menyebarkan informasi yang hoaks. Yang keenam, pemanfaatan teknologi untuk evaluasi. Penilaian bisa dilakukan secara digital, misalnya menggunakan Google Form ataupun kuis online dan juga aplikasi evaluasi lainnya. Pengelolaan keberagaman peserta didik dalam pembelajaran. Dalam satu kelas, siswa memiliki latar belakang, kemampuan, minat, dan juga pengalaman yang berbeda, sehingga cara mereka menyerap atau menanggapi materi pembelajaran juga beragam. Beberapa siswa cepat memahami konsep baru, sementara yang lain mungkin membutuhkan penjelasan tambahan atau pendekatan khusus agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Gaya belajar siswa pun juga berbeda, ada yang kinestetik, audio, maupun visual. Untuk mengetahui kondisi awal siswa, guru dapat menggunakan tes diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif, yang membantu siswa untuk menilai kemampuan, karakter, sikap, dan juga motivasi sebelum pembelajaran itu dimulai. Dengan informasi ini, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan metode, media, dan juga kegiatan belajar apa yang sesuai dengan kebutuhan dan juga minat setiap siswa, sehingga guru tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Selain strategi pembelajaran, sikap profesional guru juga sangat menentukan keberhasilan proses belajar. Guru perlu menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, terbuka terhadap perbedaan, dan juga melakukan refleksi terhadap metode yang digunakan, agar setiap siswa itu merasa dihargai dan juga mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.